Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan untuk materi berikutnya. Pada video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Bapak ingatkan kembali bahwa metode penyusutan aktiva tetap itu ada 6, yaitu ada metode garis lurus, ada metode jumlah angka tahun, ada metode saldo menurun, ada metode saldo menurun ganda, ada metode kapasitas produksi, dan ada metode jam kerja. Nah, pada video sebelumnya sudah Bapak menjelaskan 3 metode, yaitu garis lurus, jumlah angka tahun, dan saldo menurun. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan metode yang keempat, yaitu saldo menurun ganda. Seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa metode saldo menurun dan menurun ganda pada prinsipnya itu sama. Perbedaannya terletak pada menetapkan tarifnya saja. Masih ingat nggak rumus untuk menentukan tarif saldo menurun? Rumusnya bagaimana? Yaitu ya betul, T sama dengan 1 ya dikurangi akar N harga, nilai sisa dibagi harga perolehan. Ulangi lagi, tarif pada 1 min akar N nilai residu atau nilai sisa dibagi harga perolehan. Tapi kalau menggunakan metode saldo menurun ganda, tarifnya itu rumusnya adalah T sama dengan 2 kali 100 per N kali 100%. N itu adalah umur ekonomis. Nah, karena dalam contoh soal di atas tadi N nya 4 tahun, maka ini disubstitusikan 2 kali 100 per 4 ya, hasilnya adalah 50%. Kebetulan ini baik menggunakan metode saldo menurun ganda itu hasilnya sama, tarifnya itu sama-sama 50% ya, sama-sama 50%. Ini cara perhitungannya sama ya. Tahun 2019 4 dari mana? Kemarin dari bulan September, Oktober, November, Desember. Karena dibelinya tanggal 17 Agustus, maka pada bulan Agustus itu tidak dihitung. Ya, alasannya apa? Karena di bulan Agustus itu hanya 14 hari, maka digenapkan atau dibulatkan menjadi 4 bulan, 4 per 12, nah, dan seterusnya ini. Ya, sama seperti kemarin. Nah, kemudian dari perhitungan di atas kita masukkan ke dalam tabel nih ya, tabel penyusutan tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku ya. Karena dibelinya tanggal 17 Agustus 2019, umur ekonomisnya 4 tahun, maka nanti 4 tahun kemudian ya tanggal 17 Agustus 2023. Nah, jadi ingat bahwa nilai buku pada tahun terakhir itu menunjukkan nilai residunya, kecuali ini metode saldo menurun ganda. Karena menurut saldo ganda ini bisa menunjukkan sama dengan nilai residunya seperti ini, tapi pada umumnya itu tidak sama. Tapi kalau untuk metode yang lainnya semuanya sama. Nah, ini untuk metode saldo menurun ganda. Sekarang untuk metode kapasitas produksi ya, atau productive output of method. Nah, ini untuk menghitung, kamu hitung dulu biaya penyusutan per unitnya. Penyusutan per unitnya rumusnya adalah 1 per total produksinya dikali harga perolehan dikurangi nilai residu ya. Jadi 1 per 20.000. 20.000 itu adalah total produksinya dari mana? Ini
5.000 tambah 8.000 tambah 4.000 tambah 2.000 tambah 1.000, itu hasilnya adalah 20.000, dikali harga perolehannya 16 juta dikurangi nilai resikonya 1 juta, jadi sama dengan Rp750 per unit. Nah, jadi maksudnya biaya penyusutan per unitnya adalah Rp750 per unit. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapa besarnya penyusutan tahun 2019. Jadi untuk metode kapasitas produksi berbeda cara menghitungnya seperti metode-metode sebelumnya. Ada per 12 per 12 seperti itu. Kenapa di metode kapasitas produksi tidak ada per 12? Karena besar kecilnya penyusutan untuk metode kapasitas produksi itu tidak didasarkan dari waktu atau lamanya pemakaian atau penggunaan aktiva tetap, tapi besar kecilnya itu dihitung dari jumlah produksinya. Jadi walaupun setahun, tapi kalau tidak dipakai mesin tersebut, tidak menghasilkan produksi, otomatis penyusutannya adalah 0, ya 0, karena hanya dihitung dari jumlah produksinya. Jadi tidak dihitung dari waktu penggunaannya. Nah, jadi untuk menghitung penyusutan tahun 2019 cukup 5.000 kapasitas produksinya tahun 2019 dikali besarnya penyusutan per unitnya. Nah, ini tahun 2020 juga sama, kapasitasnya 8.000 dikali per unitnya. Kemudian tahun 2001 sama juga 4.000 dikali beban penyusutan per unitnya sampai tahun 2023. Nah, kemudian nanti tinggal dimasukkan ke dalam tabel nih dari perhitungan tadi di atas, ya, masukkan ke tabel nih. Kalian masih ingat kan rumusnya, tidak perlu Bapak jelaskan kembali. Nah, berarti nilai buku pada tahun terakhir itu menunjukkan nilai residunya. Nah, ini untuk metode metode kapasitas produksi. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan metode jam kerja atau labor hours method. Ini juga sama prinsipnya seperti metode kapasitas produksi, hanya kalau kapasitas produksi itu satuannya itu adalah unit, kilogram, mungkin buah, ya, dan lain-lainnya. Tapi kalau menggunakan metode jam kerja, satuannya menggunakan jam kerja. Jadi penyusutan per unitnya ya 1 per total jam kerja kali harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, total jam kerjanya ada berapa? Ada 10.000. 10.000 dari mana? Ini nih, 1.000 ditambah 3.000 ditambah 1.500 ditambah 4.000 ditambah 500, ini totalnya. Nah, jadi hasilnya ya untuk metode jam kerja ini Rp1.500 per jam. Ini penyusutan per jamnya, ya maaf, bukan per unitnya, ini per jamnya, per jam. Nah, ada 1.500 per jam. Kemudian ya untuk menghitung besarnya penyusutan dari masing-masing tahun, caranya adalah penyusutan tahun 2019 berarti 1.000 jam itu penggunaan mesin tersebut selama 1.000 jam di tahun 2019 dikali besarnya penyusutan per jamnya itu 1.500, ya 1.500.000. Tahun 2020 3.000, ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam tabelnya, ya sama ke dalam tabel. Jadi nanti kita masukkan ya nilai buku pada tahun terakhir itu akan menunjukkan nilai residunya. Nah, barangkali untuk metode kapasitas produksi dan jam kerja ini barangkali lebih mudah dari metode-metode
lainnya ya. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar, kalian sudah paham ya. Mudah-mudahan kalian jelas. Nanti tinggal kamu mengerjakan tugasnya ya. Jadi Bapak ingatkan kembali, kalau kalian mau mengerjakan tugasnya, ditonton dulu videonya agar kamu tahu, jadi tidak mengerjakannya asal ya. Jadi cukup sekian barangkali penjelasan dari Bapak. Nanti sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih kalian sudah menonton video Bapak. Mudah-mudahan jelas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.